Halo sobat khusus militer yang tanya lebih gede daripada gaji. Ya salam. Apakah berita hari ini? Nah, militer Rusia menggeser alutsistanya ke Indonesia untuk latihan perang bersama militer Indonesia. Kunjungan Prabowo kemarin ke Rusia membawa kekuatan militer Indonesia disegani oleh negara asing. Karena militer Rusia geser pasukan tempurnya ke Indonesia untuk latihan perang gabungan dengan militer Indonesia. Joint military between Russia and Indonesia. Could you tell us more about that plan? As far as I understand, it will be a Navy exercise. There will be a... Militer Rusia akan kirim alutsista canggih ke Indonesia untuk latihan perang gabungan. Hal ini disampaikan oleh Kedubes Rusia di Jakarta kemarin. Sudah kita ketahui bahwa militer Indonesia adalah teman baik Rusia. Jika Indonesia baku hantam dengan negara lain seperti Inggris, Belanda, atau Amerika, sudah pasti Rusia membantu Indonesia. У Итустохов стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии, Сукарно. Karena di waktu itu Rusia lah yang membantu Indonesia mengirim berbagai alutsista canggih seperti pesawat bomber mematikan dan kapal selam mematikan di waktu itu. Dengan pesawat ini, Auri pernah terbang hingga ke jantung Australia untuk menggertak negara kanguru itu. Pesawat ini pula yang memaksa kapal induk Inggris tak berbuat macam-macam saat melewati Selat Malaka. Nah, sampai saat ini pun alutsista Rusia selalu diburu oleh negara lain, seperti Indonesia juga, bos. Nah, karena alutsistanya bisa dibilang sakti mandraguna, pastinya bukan terbuat dari kaleng-kaleng ikan teri, Pak ya. Nah, Rusia berencana menggelar latihan militer perdana dengan Indonesia. Duta Besar Rusia di Jakarta mengatakan latihan perang itu digagas sebagai penguatan kerjasama pertahanan kedua negara di usia 70 tahun hubungan bilateral. Lebih dari 40 event direncanakan berlangsung tahun ini, terutama dalam konteks kerjasama militer Indonesia dengan Rusia. Sebagai contoh, kami berharap latihan militer perdana Indonesia-Rusia akan berlangsung tahun ini. Rusia menuturkan latihan militer itu akan melibatkan Angkatan Laut Indonesia dan Rusia. Sejumlah kapal perang Rusia akan berkunjung dan berlatih di perairan Indonesia. Nah, entah itu di perairan Natuna atau di perairan Jawa, admin belum tahu bos ya. Selain latihan militer antara kedua negara, Kedubes Rusia mengungkapkan bahwa Rusia berencana menggelar latihan militer bersama dengan ASEAN. Rusia paparnya juga akan memberikan beasiswa bagi personel TNI untuk berlatih di situs pendidikan militer di Rusia. Kedekatan kerjasama pertahanan kedua negara, Rusia dan Indonesia, juga terlihat dari lawatan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto baru-baru ini ke Rusia untuk bertemu Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Sergei Shoigu. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Rusia mengungkapkan minat Rusia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Rusia bahkan menganggap bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra terpenting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Nah loh, bisa jadi Rusia promo alutsista canggih nih ke Indonesia, seperti kapal perang destroyer dan kapal selam Kilo Class. Pak Putin mana nih Pak Putin? Nah, kebetulan Indonesia membutuhkan kapal selam yang mematikan dan kapal perang sejenis destroyer. Geli-geli sedap nih, ya salam. Dengan meningkatnya hubungan Indonesia dan militer Rusia, apakah Prabowo hanya membeli alutsista dari Rusia saja? Silakan komen di bawah bos. Jika Indonesia hanya memborong alutsista Rusia saja, kemungkinan besar Indonesia menjadi macan Asia seperti tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, militer Indonesia tidak bisa dianggap remeh karena alutsistanya sangat mengerikan. Nah, sudah kita ketahui, tentara Indonesia adalah tentara yang sudah terkenal kemampuannya dan skill perangnya di belahan dunia. Maka dari itu, militer Indonesia sudah seharusnya diimbangi dengan peralatan militer yang menggetarkan dunia. Seperti rudal antar benua atau anti rudal S-500, dan diimbangi dengan kekuatan udara seperti pesawat tempur yang canggih modern seperti Su-35, Su-57 dan pesawat bomber.
Karena Indonesia belum memiliki rudal jarak jauh seperti rudal antar benua, jika Indonesia diserang rudal oleh musuh, maka Indonesia hanya bisa pasrah saja, bos. Menunggu jatuhnya rudal, ya salam. Nah, jika Indonesia mempunyai anti rudal S-500, maka dipastikan Indonesia aman dari ancaman rudal. Setidaknya Indonesia sudah memiliki rudal antar benua, karena Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Jika ada serangan rudal ke Indonesia, maka Indonesia tinggal membalasnya. Nah, tapi saat ini payung udara Indonesia masih mengandalkan rudal panggul. Rudal kondisi ini membuat kewibawaan Indonesia berkurang, khususnya terhadap negara-negara tetangga. Mereka mengetahui Arhanud Indonesia hanya bisa bertahan total sambil menunggu diserang oleh musuh. Nah loh, itu baru ancaman penyusupan, intruder. Bagaimana pula dengan peran Arhanud untuk melindungi gerakan satuan lain seperti Batalion Tank Leopard, Heli Serbu, roket LRS, dan lainnya sebagainya. Teknologi senjata pesawat tempur telah berkembang dengan pesat. Musuh tidak perlu lagi menghampiri sasaran untuk melakukan penghancuran. Apakah kondisi ini harus dihadapi satuan darat Indonesia? Dengan mencoba melindungi diri sendiri mengandalkan rudal panggul jarak pendek Manpas, apakah kekosongan pertahanan udara itu akan tetap dibiarkan? Akankah pesawat-pesawat asing dengan seenaknya melintasi wilayah negara Indonesia? Maka dari itu Indonesia wajib punya anti rudal jarak jauh seperti S-500. Saat ini Rusia benar-benar mengandalkan rudal S-400 untuk melindungi ibu kota negara mereka. Bahkan ada sekitar 80 baterai S-300 di sekitar ibu kota untuk melindungi penduduk dan aset-aset berharga di ibu kota itu. Prabowo juga membahas soal pembelian Su-35, tetapi hasilnya masih dirahasiakan oleh Menteri Pertahanan, karena ini mencakup rahasia negara. Nah, pihak Indonesia menginginkan jika membeli alutsista di negara asing, itu harus mendapatkan transfer of technology. Tapi untuk pembelian pesawat Sukhoi Su-35 ini sudah jelas tidak mendapatkan transfer of technology dari Rusia. Kemungkinan kalau membeli pesawat Rafale, pihak Indonesia mendapatkan transfer of technology. Jika Indonesia membeli jet tempur Rafale, kemungkinan kedepannya Indonesia bisa mandiri membuat jet tempur kelas White. Jangan kalah sama Cina, Pak. Cina saja bisa jiplak alutsista canggih Rusia seperti S-500 dan pesawat tempur Su-35. Nah loh. Namun melihat sejarah, hubungan Indonesia dan Rusia memang sempat mesra di udara di tahun 1960-an. Mesranya hubungan poros Rusia dan Indonesia turut berpengaruh pada dunia penerbangan sipil dan militer. Di bidang militer, hubungan Indonesia dan Uni Soviet semakin dekat. Apalagi saat itu Presiden Soekarno jelas-jelas menentang hegemoni blok barat. Indonesia pun berpaling ke blok timur yang dimotori Uni Soviet dan Rusia di dalamnya. Sejumlah perwira dikirim ke Rusia untuk membeli pesawat tempur militer dan beberapa merupakan pesawat paling canggih di zamannya. Berikut daftar pesawat yang dibeli Indonesia dari Uni Soviet dalam periode tahun 1960-an, yaitu 41 unit helikopter Mi-4, 9 unit helikopter Mi-6, dan 30 unit pesawat MiG-15, 49 unit pesawat MiG-17, 10 pesawat MiG-19, 20 unit pesawat MiG-21, dan 12 unit pesawat pembom Tu-2, 14 unit pesawat pembom Tu-16, 22 pesawat Ilyushin 28. Nah, dengan pesawat tempur jenis MiG berbagai jenis, Indonesia menjadi diperhitungkan oleh negara asing. Tidak hanya itu, pembom jarak jauh Tu-16 juga tergolong sangat canggih saat itu. Bahkan di kalangan blok timur, tidak semua negara diizinkan Uni Soviet memilikinya, hanya negara Indonesia saja. Nah, kemudian angin politik berubah, komunis kalah tahun 1965. Soeharto enggan meneruskan hubungan yang sudah terjalin baik dengan pihak Uni Soviet dan Rusia yang merupakan pusat kekuatan komunis. Sebagai gantinya, Soeharto mendekati blok barat. Dari Australia, Indonesia mendapatkan satu skuadron pesawat F-86 Avon Sabre tahun 1973. Kemudian Amerika memberi pesawat latih T-33 Tabrid dan 12 F-16 dari Amerika.